Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Puluhan kilogram sabu-sabu yang ditemukan di Bukit Tinggi disimpan tersangka di dalam tanah. Untuk meminimalkan tindak kejahatan serta menegakkan aturan berlalu lintas, polisi di Padang menggelar razia di sejumlah tempat. Dua pencuri pompa air ditangkap anggota Satreskrim Polres Sijunjung. Keberhasilan polisi di Bukit Tinggi mengungkap kasus kepemilikan sabu-sabu terbesar di Sumatera Barat ternyata bukan suatu kebetulan. Kasus ini terungkap, peredaran sabu-sabu 41,4 kg berhasil dicegah polisi. Awalnya, petugas menangkap salah seorang pengedar kelas teri di Jorong Guguak Randah, Negari Guguak Tabe Sarojo, Kabupaten Agam, Sabtu pekan lalu. Dari tersangka pertama ini, polisi berhasil menelusuri dan menangkap bandar besarnya. Dari 3 tersangka yang sudah berhasil ditangkap, polisi menyita sabu-sabu seberat 800 gram. Kecurigaan polisi semakin besar untuk terus mengejar pemasok besar barang haram tersebut. Alhasil, dan paling mengejutkan, satu orang tersangka ternyata menyimpan 36 kg sabu-sabu yang ditimbun dalam tanah di bawah lantai rumahnya. 8 tersangka yang berhasil dibekuk, 2 orang diantaranya merupakan pemain baru, 3 orang pengedar biasa, dan 3 lainnya pengedar kelas kakap. Total sabu-sabu yang berhasil disita polisi dari 8 tersangka, sebanyak 41,4 kg. Dari tersangka 1 sampai dengan 3, ini yang kami temukan ini semakin besar, terutama di tersangka yang ketiga dulu. Itu adalah kurang lebih 800 gram. Dari situlah kecurigaan daripada anggota yang dipimpin oleh seorang panel. Kami melakukan kegiatan penyelidikan kembali dan kami temukan dari seseorang yang inisialnya MF yang sudah kita amankan ini, yang berada di rumahnya ternyata ditanam di dalam tanah adalah sebanyak 36 kilogram sabu. Kapolda Sumbar menduga sabu-sabu yang berhasil disita anggotanya berasal dari Cina. Selain narkoba itu dibungkus dalam kemasan merek teh Cina, negeri tirai bambu itu selama ini sudah dikenal sebagai negara produsen sabu-sabu, terutama di negara Taiwan. Jelas tuan Jengbang itu misalnya China. China yang terbesar produksi narkobanya di Taiwan. Jadi internasional dan diperkirakan jadi. Saya bisa meraba seperti itu, tapi memastikan belum bisa karena jaringan besarnya belum tangkap. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk terus memberantas jaringan peredaran narkoba ini. Namun, apa yang sudah dilakukan petugas sudah pantas diacungi jempol. Pasalnya, dari 41 kg sabu-sabu yang disita petugas, setidaknya sudah menyelamatkan lebih dari 400.000 warga Sumatera Barat dari bahaya narkoba. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polresta Padang rutin menggelar razia untuk menegakkan aturan berlalu lintas. Senin malam, razia digelar di depan Mapolsek Padang Barat di Jalan S. Parman, Pusat Kota Padang. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm langsung dihentikan petugas untuk diperiksa. Selain itu, polisi juga memeriksa kelengkapan kendaraan seperti surat-surat, kaca spion, dan knalpot bising. Pengendara yang terjaring razia dan melanggar aturan langsung disangsi petugas. Sepeda motor atau surat-suratnya ditahan polisi dan pengendara diberi surat bukti pelanggaran. Selain sepeda motor, sejumlah mobil yang ditinggal pemiliknya juga tak luput dari razia ini. Polisi menggembosi keempat bannya. Razia ini digelar polisi pada malam hari karena banyaknya aksi balap liar serta tawuran yang sering terjadi di Kota Padang.
antisipasi balap-balap liar dan kegiatan tawuran. Dan hari ini kita mengamankan kurang lebih 30 kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, diantaranya knalpot racing. Ada juga kendaraan-kendaraan yang kita amankan tanpa pengemudi, langsung kita ambil tindakan di lapangan, kita gembosin 4 bannya, kita lakukan tindakan, kita kempesin. Operasi Cipta Kondisi ini sebelumnya juga dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kota Padang. Tujuannya agar aksi balap liar yang kerap dilakukan remaja tak lagi terjadi. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi di Sijunjung menangkap 2 pencuri di daerah Taratak Baru, Sijunjung. Mereka ditangkap berdasarkan laporan warga yang rumahnya disatroni pelaku beberapa waktu lalu. Meski keduanya belum pernah berurusan dengan polisi, namun anggota Satreskrim Polres Sijunjung berhasil mengidentifikasi mereka berdua setelah melihat kamera pengintai yang merekam peristiwa pencurian itu. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan tak melakukan perlawanan. Maklum, petugas yang menghampiri mereka menenteng senjata laras pendek. Usai digeledah, kedua pelaku ini dibawa polisi ke salah satu rumah tempat pelaku menyimpan barang curiannya. Benar saja, di tempat ini polisi menemukan sejumlah barang bukti yang dicuri pelaku. Polisi juga menyita 2 sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Adapun yang berhasil kita amankan dari pelaku yaitu 1 buah unit mesin Shinso yang dicurinya, 1 buah mesin pompa air, 1 buah palu yang digunakan, sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian. Untuk pelaku kita kenakan dengan pasal 363 ayat 4, ayat 3 dan ayat 5 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kini, kedua pelaku tersebut diperiksa secara intensif di Mapolres Sijunjung. Polisi sedang menyusun berkasnya agar mereka berdua bisa diajukan ke pengadilan. Dalam pemeriksaan tersebut juga terungkap jika yang berinisiatif mencuri dan menentukan lokasi pencurian adalah Bujang. Namun yang menjual barang hasil curian tersebut dilakoni oleh Nasrul. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.